Setelah transaksi narkoba yang gagal, seorang detektif yang terluka harus berjuang melewati dunia kriminal bawah tanah untuk menyelamatkan putra seorang politisi yang terasing, serta mengungkap jaringan korupsi dan konspirasi yang menjerat seluruh kotanya. Bagaimana kisah lengkapnya? Yuk, siapkan makan ringan dan minuman. Kita ikuti alur cerita ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe supaya kami bisa terus menceritakan alur cerita film seru lainnya. Film ini mengambil latar Chinatown di sebuah kota metropolitan Amerika yang telah dikuasai oleh narkoba dan kejahatan. Sekelompok pencuri yang terdiri dari Charlie, Mia, Johnny, dan Wes mencuri sejumlah mesin cuci yang berisi kiriman kokain tersembunyi. Mereka dikejar oleh Vincent, Hayes, Jake, dan Cortez. Sekelompok detektif dari Regu Narkotika, saling kejar pun terjadi antara Charlie bersama rekannya yang menggunakan truk kontainer bermuatan mesin cuci yang di dalamnya berisi kokain dengan beberapa mobil polisi. Dalam pengejarannya, untuk menghindar dari pengejaran polisi yang cukup banyak anggota dari Charlie, mencoba menjatuhkan mesin cuci yang kosong ke mobil polisi yang berada paling depan di pengejaran mereka. Mesin cuci itu tepat jatuh mengenai mobil polisi dan polisi pun menghentikan pengejaran. Karena salah satu dari anggota mereka yang berada di mobil yang terkena mesin cuci terjepit dan terluka parah. Komandan polisi pun segera memanggil petugas medis dan menghentikan pengejaran. Malam harinya, Charlie dan Mia yang berhasil lolos dari pengejaran membawa kokain curian itu ke Tesui, kepala triad setempat. Mia sebelumnya telah mencuri mobil Tesui dan dipaksa bekerja untuknya guna melunasi utangnya. Charlie dan Mia pun masuk ke dalam untuk menyerahkan kokain yang mereka jarah dan diantar oleh Ching. Tsui sangat senang melihat keberhasilan mereka. Tsui menyuruh semua yang ada dalam ruang tempat pertemuan mereka untuk keluar. Sementara di luar, Ching yang ternyata bersekongkol dengan gang bertopeng mendapat informasi dari handphonenya untuk meninggalkan tempat itu karena akan ada penyerangan. Teman Charlie dan Mia melihat dari jauh para pria bertopeng turun dari mobil mereka. Karena melihat situasi yang akan membahayakan nyawa mereka, mereka pun meninggalkan tempat itu. Di dalam ruangan, Mia mendapat informasi dari temannya untuk segera meninggalkan tempat itu. Belum selesai, Mia menjawab telepon temannya Mia, melihat para penjaga diberondong tembakan secara bertubi-tubi. Di Jalan Walker yang dibintangi oleh Tom Hardy, bersama Ellie yang dibintangi oleh Jessie Mailey, yang sedang berpatroli mendapat laporan bahwa telah terjadi penembakan oleh geng di Elmore 5. Mereka pun segera menuju lokasi penembakan tersebut. Mereka tiba di lokasi. Namun, aksi penembakan sudah terjadi dan sudah ada beberapa teman anggota polisi yang sudah tiba di lokasi terlebih dahulu dan memasang garis polisi untuk mempermudah penyelidikan. Mereka masuk ke dalam tempat kejadian itu dan mendapat informasi dari anggota polisi yang sudah terlebih dahulu datang bahwa setelah melakukan penembakan tersangka, kabur naik tangga melewati restoran ramai, lalu kabur dengan mobil yang mereka sudah persiapkan. Walker dan Ellie dalam ruangan penyerangan melihat beberapa orang yang sudah tewas termasuk bos narkoba Tsui, anak dari seorang pemimpin senior triad yang dijuluki Mother, bersama heroin yang berserakan tepat di meja Tsui. Melihat dari posisi Tsui dan beberapa orang yang tewas di ruangan tersebut, Walker, yang sudah berpengalaman dalam beberapa kasus, memperkirakan anggota geng bertopeng pada saat memasuki ruangan tersebut
langsung memberondong tembakan dengan senapan otomatis ke semua yang ada dalam ruangan itu. Ellie mendapat sebuah rekaman CCTV. Semua yang ada dalam rekaman yang nampak jelas hanya wajah Charlie sedang memegang pistol bersama teman wanitanya Mia. Walker bertanya kepada Ellie, apakah ada selongsong pistol di tempat kejadian? Tidak ada. Yang ada selongsong, senapan serbu yang berkecepatan tinggi, jawab Ellie. Walker memerintahkan semua penyidik polisi yang sedang bertugas untuk mengumpulkan semua rekaman dan alat bukti yang ada di lokasi penyerangan. Salah satu penyidik mendapati ada salah satu korban atau pelaku yang terluka karena ada bercak darah yang mengarah keluar ruangan dan diperkirakan orang tersebut dalam keadaan terluka kabur menggunakan mobil. Untuk menambahkan alat bukti berupa saksi, Walker memerintahkan penyidik untuk menghubungi rumah sakit yang ada di sekitar wilayah itu, mencari saksi tersebut untuk diminta keterangannya dan menghubunginya kalau mendapat kabar terbaru. Walker yang mengetahui bahwa Charlie adalah anak dari Lawrence Beaumont, salah satu tokoh politik yang sedang mencalonkan diri untuk menjadi pimpinan di wilayah itu, mendatangi Lawrence Beaumont dan menyampaikan bahwa Charlie dalam masalah besar dan nyawanya bisa terancam karena tertangkap kamera CCTV dan berada di lokasi pada saat pembunuhan salah satu anak dari gembong mafia terbesar di wilayah itu. Lawrence Beaumont memaksa Walker untuk segera mencari Charlie dan menyelamatkannya dengan perjanjian setelah masalah ini selesai, Lawrence Beaumont akan menutup kasus Walker yang terlibat dalam pembunuhan salah satu anggota polisi saat pengintaian pabrik narkotika dan melepaskan diri dari Lawrence serta tidak ingin ikut lagi dengan tim Lawrence Beaumont. Seorang pemimpin senior triad yang dijuluki Mother dengan dipenuhi rasa sedih dan amarah balas dendam atas kematian anaknya mendatangi Ching, yang sebenarnya salah satu dalang dari pembunuhan Sue, meminta informasi dari Ching karena pada saat kejadian Ching bisa lolos dari penembakan itu. Ching dengan otak liciknya mengalihkan alibi ke Charlie bahwa dialah pembunuh anaknya. Mother memerintahkan Ching untuk mencari pelakunya dan mengancam apabila dia tidak mendapatkan pelaku. Maka, Mother yang bertindak bersama, timnya menguburnya bersama pelaku pembunuh anaknya. Di rumah sakit, Walker mendatangi rekannya yang sedang sekarat dan bertemu dengan rekannya Cortez dan Vincent. Mereka sebenarnya adalah termasuk dari dalang dari penyerangan malam itu. Di tempat persembunyian Mia dan Charlie yang tidak lain adalah rumah penampungan barang rongsokan milik paman Mia. Mia menjelaskan ke pamannya bahwa bukan mereka yang membunuh Tsu, melainkan para penjahat bertopeng. Namun di pemberitaan di media, Mia dan Charlie sedang dalam pengejaran polisi karena mereka terekam CCTV berada pada saat pembunuhan terjadi. Pamannya akan membantu Mia dan Charlie untuk membuatkan paspor agar mereka bisa keluar dari wilayah pengejaran mereka. Di kantor polisi, Walker bertemu Ellie. Ellie mendapat informasi bahwa Charlie dan Mia berada di kediaman pamannya di gudang rongsokan. Di jalan pusat kota yang sedang macet, anggota triad yang dikirim Mother melacak keberadaan Lawrence Beaumont dan menembaki supir dan pengawalnya. Salah seorang mencoba untuk kabur namun terlihat oleh anggota triad dan menembakinya berkali-kali.
Anggota triad itu memberikan sebuah handphone ke Lawrence untuk berbicara dengan Mother. Mather menyampaikan bahwa putranya tewas oleh Charlie. Beberapa anggota triad membawa Lawrence. Walker melacak paman Mia, Raul, yang memalsukan paspor yang bisa digunakan Charlie dan Mia untuk meninggalkan negara itu. Walker memaksa Raul mengatur pertemuan di sebuah klub malam-malam itu dan menyampaikan bahwa Mia tidak akan selamat kecuali Mia ingin dibantu oleh Walker. Mother bertemu dengan Chang dan bertanya, "Kau di mana saat putraku dibunuh?" Chang pun menjawab bahwa Cui menyuruhnya pergi. Mother pun menanyakan siapa yang berada di tempat kejadian malam itu yang terekam CCTV. Di tempat pengambilan paspor, sebelum Walker berhasil mengevakuasi Charlie dan Mia, Vincent, Hayes, dan Jake datang mengacaukan situasi. Mia mengidentifikasi Vincent sebagai pembunuh Tsui. Raul, Johnny, Wes, dan anggota triad yang dikirim Mother juga tiba, memicu perkelahian massal dan baku tembak. Hayes, Raul, Johnny, Wes, dan sejumlah anggota triad terbunuh. Walker lolos bersama Charlie dan Mia yang terluka, namun paman Mia terpaksa menyerahkan nyawanya demi menyelamatkan Mia dan Charlie. Chang yang sudah berada di rumah sakit berkomunikasi dengan Johnny bahwa karena anggotanya di triad menghalanginya sehingga Charlie dan Mia lolos darinya. Johnny dan Chang membuat kesepakatan untuk segera membunuh Charlie dan Mia sebelum mereka tertangkap oleh anggota triad. Karena apabila Charlie dan Mia bertemu dengan Mather, maka semua yang mereka rencanakan akan gagal dan mengetahui siapa pembunuh anaknya yang sebenarnya. Elila pun tiba di rumah sakit dan melihat CCTV Chang sedang mempersiapkan senjatanya untuk membunuh Cortez. Chang berhasil menembaki penjaga, dan Cortez karena pacar Cortez melihat kejadian itu, Chang pun menembakinya. Sempat dihalangi oleh Ellie, namun usaha Ellie sia-sia. Kekasih Cortez pun tewas. Ellie segera mengejar Chang dan berhasil menangkapnya dan membawanya dengan mobil polisi. Walker membawa Charlie yang terluka bersama Mia di rumahnya dan menghubungi rekannya, salah satu dokter bedah, namun dokter itu adalah salah satu dari anggota triad anak buah dari Mother. Mother segera menghubungi anggotanya dan menyuruhnya segera ke lokasi tempat Charles, Mia, dan Walker berada. Mother dan Lawrence juga menuju tempat Charlie. Ellie ke rumah Walker dan menemui istrinya. Ellie bertanya, di mana tempat Walker bisanya berada selain di rumah ini? Istrinya pun menjawab dia mempunyai tempat tinggal dekat danau pondok tua milik ayahnya. Ellie pun segera menuju ke sana bersama Chang yang sudah ia tangkap. Untuk menjebak Johnny dan Wes, Ellie menyuruh Chang untuk bertemu dengan mereka karena ada yang ingin membeli narkoba
yang mereka jarah di tempat SU salah satu gerbong kereta. Charlie dan Mia berencana untuk kabur dari Walker, namun belum sempat mereka kabur. Tiba-tiba datang sekumpulan orang menembakinya. Mereka pun bersama Walker segera memasuki rumah untuk berlindung. Mereka adalah anak buah dari Mother yang memang diperintahkan untuk datang membunuh mereka. Charlie dan Mia akhirnya tertangkap. Walker kemudian bertarung brutal melawan assassin, pemimpin pasukan Mother. Dan berhasil membunuhnya meski terluka parah. Mother datang bersama pengawalnya dan Lawrence. Masih percaya bahwa Charlie membunuh Tsui, ia memaksa Lawrence bermain Russian roulette dengan Mia. Namun, Ellie tiba membawa Vincent dan Jake yang telah ditangkap bersama Ching. Ia mengungkap bahwa mereka sebenarnya pelaku pembunuhan Tsui. Ching mengakui bahwa ia merencanakan kematian Tsui karena iri pada saudara perempuannya yang memilih Tsui sebagai pewaris kepemimpinan triad, bukan dirinya setelah kematian kakak tertua mereka. Tiba-tiba, Jake melepaskan diri dan mencoba menembak Charlie. Lawrence melindungi putranya dan tewas di pelukannya. Ching dan para pengkhianatnya menembak mati Mother dan para loyalisnya. Ching juga melukai Vincent yang kemudian membalas dan menembaknya, lalu melarikan diri bersama kokain. Walker mengejarnya. Ellie dan Jake bertarung, dan Jake hampir menembaknya ketika Charlie membalas dendam atas kematian ayahnya dengan menembak Jake. Vincent mencoba melarikan diri menggunakan kereta api, tetapi ditembak dan terluka oleh Walker. Mereka terlibat perdebatan sebelum Vincent menembak Walker, yang kemudian membalas dan membunuh Vincent. Dengan polisi yang mulai berdatangan dan tekanan yang masih menggantung, Ellie membiarkan Charlie dan Mia pergi. Ellie dan Walker yang terluka parah berbincang. Walker memintanya untuk menangkap dirinya, tetapi Ellie menolak. Walker kemudian memandangi kedatangan mobil polisi dengan nasib yang belum pasti. Persidangan telah usai. Rahasia terungkap.
dan para tokoh memilih jalan takdirnya masing-masing. Namun, di balik akhir ini, selalu ada cerita baru yang menanti untuk diceritakan. Terus ikuti alur cerita kami yang seru, dan bila kisah ini menyentuh hati kalian, jangan lupa untuk like, komentari, dan subscribe. Salam sehat selalu, dan jangan lupa bahagia. Hanya di Next Frame Melo TV.